Sobat Himavisi, Himavisi hadir dengan program Tukar Pandang bareng aku, Sally, dan aku Bagas. Wah, Tukar Pandang, apa sih program Tukar Pandang ini, Sel? Tukar Pandang itu adalah program Himavisi tentunya ya. Betul. Yang kita ngobrolin tentang perfilman dan pertelevisian. Dan nanti di setiap episodenya nih kita bakal main games nih guys. Wah, pastinya seru banget dong. Nah, di episode perdana kali ini kita bakal ngulik nih mengenai job desk yang disorot ini ngapain aja sih, Sel? Apa tuh? Nah, pasti Sobat Himavisi yang ada di rumah penasaran nih, siapa sih narasumber yang bakal kita hadirkan di sini? Nah, Langsung kali ini saja. kita bakal hadirkan siapa nih, Sel? Mas Jovi sebagai program director Dan Mas Koko sebagai sutradara film. Nah, Sobat Himavisi sudah hadir nih di depan kalian, ada kedua narasumber kita nih yang kece-kece banget nih, Sel. Iya. Ada Mas Koko sebagai sutradara film dan Mas Jovi sebagai program director. Nah, daripada penasaran nih, Sel, mungkin kita perkenalan dulu lah ya. Iya. Siapa sih sebenarnya Mas Koko ini dan sibuk apa sih kali ini? Oke, silakan langsung perkenalan dulu deh dari Mas Koko. Halo, aku Koko Indra, mahasiswa program studi televisi dan film 2018 sebagai seorang sutradara dan juga asisten sutradara. Kesibukannya lagi kerja, lagi freelance. Barangkali mau calling, monggo. Kosong setelah bulan Ini ini. buat produser-produser yang ada di rumah nih ya. Iya. Ada Mas Koko Indra nih siap untuk membantu kalian buat karya. Iya bener banget. Karir. Oke, lanjut Mas Jovi nih, kesibukannya apa? Boleh memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, aku Jovi Darta Pascal dari mahasiswa program studi televisi dan film angkatan 2019. Mungkin kesibukannya lagi sibuk kuliah aja sih. Sibuk kuliah ya. sibuk kuliah. Gimana kuliahnya, lancar ya Mas ya? Lancar. Udah mulai offline ya sekarang ini ya. Oke, buat Sobat Himavisi yang ada di rumah nih, mungkin daripada kita penasaran, kita Iya. mau mengulik lebih dalam lagi nih mengenai job desk yang paling disorot ini ngapain aja sebenarnya ya. Oke, langsung aja kita masuk di segmen apa nih, Sel? Bincang. Nah, kita masuk di segmen bincang-bincang nih, Sel. Nah, di bincang-bincang ini aku mau jelasin dulu ke Sobat Himavisi yang ada di rumah. Jadi di segmen ini kita bakal bincang-bincang dan kita bakal beri pertanyaan kepada kedua narasumber ini dan langsung dijawab dari pertanyaan yang kita bacakan. Ya, bener banget. Langsung Langsung aja deh aja. kita tanyain ke Mas Koko dulu deh. Nah, mungkin untuk pertanyaan ke semua dulu deh, Sel. Iya. Ini mengenai sutradara dan program director. Nah, di Sobat Himavisi yang ada di rumah pasti belum paham nih apa sih sebenarnya sutradara film dan apa sih program director itu. Mungkin bisa dijelasin dulu deh dari pengertian sutradara dari Mas Koko. Jadi sutradara itu orang yang merealisasikan naskah ke dalam bentuk audiovisual dan juga yang bertanggung jawab tentang konten yang akan disajikan untuk halayak umum tentunya. Wow. Oke. Ini bikin semuanya tahu nggak sih? Itu Iya. mungkin ada yang belum tahu yang nonton kan. Nah, kalau itu kan dari sutradara nih, mungkin dari program director sendiri apa sih Iya. pengertian dari program director televisi ini, Mas? Kalau program director sendiri ya, dari menurut aku nih, mungkin Mas Koko nanti bisa nama-nama gitu ya. Sebenarnya kalau untuk tadi yang dibilang sama Mas Koko itu hampir sama sih, cuma Sama ya. ya sama, program director tuh juga bertanggung jawab dari awal program itu dibentuk, tujuannya untuk apa, terus nanti bakalan kayak gimana, segmen penontonnya itu bakalan yang seperti apa gitu kan. Ya hampir sama sih. Hampir sama sama ya. sih. Oke, gimana Sobat Himavisi udah tahu belum mengenai sutradara film dan program director TV nih, Sel? Mungkin bedanya cuman di medianya aja ya. Kalau ini Benar-benar. TV, ini film ya. Iya. Oke. Oke. Nah, perlu diketahui nih, kali ini sibuk apa sih sebenarnya kedua narasumber kita ini? iya. Apakah ada kesibukan lain selain Membuat job-job film gitu atau- ya? iya, oh. Apa nih Mas kesibukannya nih? Siapa dulu nih? Mas Koko dulu deh. Kalau aku kebetulan lagi sibuk riset, minta doanya juga, lagi mau proses bikin film dokumenter panjang. Semoga segera terrealisasikan dan bisa kita nikmati bersama tentunya. Oke. Waduh, pastinya kita Ditunggu juga udah banget gak nih ya sabar nih. karyanya Mas Koko. Harus nonton. Tapi di belakang kita nih ada satu poster dari Mas Koko nih, karya dari Mas Koko. apa? Yang Tuh mana nih? ada lamun, tuh bisa dilihat nih. Udah pernah lihat belum Wah, kamu? Gua belum lihat sih, habis ini kayaknya harus lihat deh. Kayaknya harus nonton deh. Iya, bisa di ini ya, bisa di deskripsi ini film Lamun nih film apa sih? Iya. Jadi film Lamun itu film tugas praktika fiksi. Kebetulan dapet
genrenya action. Tapi karena aku orangnya bukan orang action basicnya, jadi tetap tak bikin ada semi-semi trailernya, ada semi-semi misterinya. Wih. Gitu ya. Oke, kalau Mas Jovi nih lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Kalau aku sibuk kuliah sih, ntar lagi mau praktika kan, praktika film. Terus sama kemarin nih lagi produksi ini, Apa tuh, acara program televisi ya semacamnya lah. Oke. Itu dari kontennya Imavisi yang judulnya Revisi. Oh, Revisi kalian ya. bisa nonton nih ya Kalian di bisa- video ya. apa sebelumnya ya? Ya, Revisi episode kan ya? 1. Oke. Nontonnya di mana nih Mas kalau boleh Di tahu? YouTube-nya PSTF. PSTF. sorry. Di YouTube-nya PSTF PSTF Unet. Oke. Kemarin udah rilis episode 1, sekarang lagi proses di episode 2-nya. Wih, kalian harus Pasti nonton penasaran sih. dong ini review film apa sih ya? Iya, bener Langsung banget. aja tonton di channel tonton deh YouTube-nya. kalian pokoknya. PSTF Unet. Oke. Nah oke, mungkin udah pada tahu nih Sobat Imavisi ada di rumah nih Sel, apa sih sutradara dan program director itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Oke, langsung aja ya. Workflow Kak, ini semuanya ya. Workflow Kak Jovi sebagai program director dan Kak Koko sebagai sutradara itu gimana sih biasanya? Dari aku dulu ya mungkin. Iya, mungkin apa? Kalau dari aku sebagai seorang sutradara film, tentunya kita melalui 3 tahapan, praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Untuk workflow-nya sendiri, kita diawali dari praproduksi, mulai dari kita milih kru, kita menentukan naskahnya seperti apa, dan juga mulai proses budgeting dan segala macam. Kita mulai proses syuting, dan yang terakhir proses editing. Seperti itu, jadi ada Oke. praproduksi dan juga pasca produksi. Oke, Mas sedikit Jovi. pemahaman lagi nih. Iya. Oke, lanjut ke Mas Jovi. Gimana workflow-nya Mas? Kalau ngomongin workflow ya, mungkin setauku di tiap stasiun televisi atau instansi yang lain itu kan biasanya berbeda-beda sih. Betul. Tiap workflow-nya, entah itu dari program director sendiri ataupun divisi yang lain ya. Cuman ada beberapa yang yang kemarin aku tahu itu perbedaannya itu ada di masalah konsep atau program acara gitu ya, program TV-nya. Nah, ada yang program acara atau konsepnya itu datang dari produsernya gitu. Jadi produser udah ada nih program TV kayak gini segala macam gitu kan. Nanti tinggal yang memvisualisasikan atau yang mengembangkan lagi itu dari program directornya gitu. Director. Ada juga yang memang dihandle sama produsernya sendiri gitu loh. Terus ada juga yang konsep dan semuanya itu muncul atau datang dari program director. Gitu sih. Kalau mungkin kalau dari pra atau pasca produksi itu ya hampir sama Hampir sih. sama. Nah kalau dari Mas Jovi ini tipikal PD yang seperti apa nih? Apakah dari ide Mas Jovi sendiri atau dari tim kreatifnya Mas Jovi menambahkan kayak gitu? Gimana nih? Kalau yang kita bikin revisi ini ya, revisi Ya. film revisi ini ya. Kalau itu aku bertindak sebagai ini sih, cuma mengembangkan konsepnya. Soalnya konsepnya dari produser udah ada. Soalnya itu kan kontennya dari Imavisi toh. Nah, tinggal bagaimana cara mengemasnya agar kontennya itu jadi menarik dan mungkin banyak penontonnya lah, intinya kayak gitu. Itu sih. Oke. Wah, menarik sekali nih ya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Menurut keduanya nih, penentuan segmentasi penonton nih sebelum menggarap sebuah film dan sebuah program TV itu sepenting apa sih? Dari Mas Jovi dulu deh, Kak. Tadi udah dari Mas Koko. Iya, mungkin dulu. gantian nih. Oh, Mas Jovi. Oke, kalau segmentasi penonton balik lagi ya. Ya. Kalau kita ngomongin tentang dunia kerja, pasti itu sangat penting. Soalnya Betul. kalau misalnya program TV-nya nggak laku kan nanti kasihan ya. Iya. Nggak digaji nanti krunya kan. ya kan? Cuma Nanti- tapping. Iya kan, nggak ada yang nonton gitu kan. Tapi karena ini ranahnya kita mahasiswa, kita belajar. Tuh. Mungkin kalau segmentasi penonton itu cuma diperkenalkan aja sih. Jadi nanti kita mau bikin program apa nih, terus dikenalkan kalau program ini segmentasinya penontonnya kayak gini, nanti bakalan penontonnya bakalan yang nonton banyak atau dikit apa segala macam gitu sih. Jadi cuma dalam konteks belajar aja sih. gitu sih. Oke, jadi segmentasi penonton kalau dari mahasiswa kita ya seperlunya aja lah ya. Yang penting karyanya kita udah maksimal itu udah memuaskan bagi kita Iya, gitu ya. iya. Oke, lanjut di Mas Koko nih. Sepenting apa sih segmentasi penonton itu, Mas? Kalau aku penting banget ya, soalnya akan berpengaruh kepada penonton itu gimana menikmati film itu. Kalau misalnya orang itu tidak sesuai dengan segmennya ketika menonton film, pasti akan muncul ketidaknyamanan.
Misal filmku yang kemarin yang tadi disebutkan Lamun, Iya. itu dari awal aku sudah bikin segmen bahwa orang yang menonton ini adalah orang-orang yang sudah punya background film, entah akademisi atau aktivis film, terserah. Pokoknya yang penting tahu film itu seperti apa. Jadi ketika menonton bakalan menikmati, karena di situ sajikan banyak misteri dan dibalut dengan semiotika tanda yang cukup banyak. Oke. Jadi kalau orang mau menikmati film itu harus menikmati audionya, visualnya, adegannya, dan juga dialognya. Karena itu bakalan bersambung dari satu dan lain hal. Itu sih. Nah, untuk menentukan segmentasi penonton nih biasanya ditayanginnya di mana itu, Mas? Kalau dari kita sebagai mahasiswa, pertama kan kita memenuhi tugas. Selain itu, kita juga tahu ketika baca skrip bakalan tahu nih, oh naskahku ternyata layak untuk ditonton semua orang karena ceritanya sangat ringan. Wah, naskahku terlalu berat ini ketika ditonton banyak orang. Lah, kalau tahu seperti itu, biasanya produser bakalan ngerti. Kalau naskahnya ringan, wah kita bikin pemutaran aja di semua tempat bakalan bisa. Tapi ketika naskahnya berat, berarti mereka akan cari apa ya istilahnya? Bioskop alternatif. Entah itu festival atau eksibisi secara terbatas. Bakalan seperti itu. Screening ya biasanya kalau di Bener-bener. mahasiswa PSTF. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Sel. Oke, apakah ada fondasi yang dipakai oleh Kak Koko nih dalam menyutradarai sebuah film? Mungkin biar lebih lebih bagus, lebih kuat. Apa sih gimana yang nih? perlu fondasinya Iya, apa sih bener banget. biar jadi sutradara yang baik itu, Mas? Kalau aku pribadi, entah teman-teman percaya atau tidak, fondasiku kalau mau bikin film, entah sebagai sutradara atau apapun, yang pertama aku percaya. Karena kita kerja kolektif, apapun hasilnya aku terima, apapun kemampuan teman-teman aku terima, dan aku percaya bahwa kalian semua bisa dan kita bakalan belajar bareng. Jadi dia percaya kepada tim kita ya, Mas ya. Bener banget. Oke, itu perlu sih. Jadi nggak meragukan apa Kemampuan dari tim, gitu. kan. Oke, menarik sih ya. Sedikit ilmu yang kita Iya, dapat nih. Mungkin kita lebih dalam lagi. Nah. Pertanyaan lagi untuk Mas Koko nih. Bagaimana sih membentuk kerjasama antara sutradara dan kru, terutama dengan penulis naskah? Kuncinya satu, kalau kita sudah percaya, kita harus komunikasi. Nah, Oke. komunikasi nih. Dan komunikasinya ya terbuka, jangan kita komunikasi di belakang orangnya. Oke. Panas itu nanti. Jangan kalau bisa. Justru bisa mungkin kalau emang aku punya masukan atau mereka punya masukan ya ngomong. Langsung dikomunikasin aja gitu ya. Misal kalau kita rapat terlalu besar dan terlalu banyak orang, kita agak gimana ya kalau kita misalnya nggak biasa ngomong di depan umum, ya ayo kita ngomong waktu lagi berdua. Aku punya saran kayak gini, kalau dibikin ini kayak gimana. Ayo dikomunikasikan biar kita nanti sevisi misi lah intinya. Nah, Itu sih komunikasi. bener sih, setuju banget. Chemistry bersama kru juga perlu Iya, banget. bener banget. Dimatengin banget. Biar nggak jalan sendiri-sendiri, biar nggak miskom juga nggak sih? Betul, udah dapet nih Sel, percaya dan komunikasi. Perlu banget tuh. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih Sel. Bagaimana pendapat seorang sutradara nih terhadap pernyataan semua kru bekerja keras tapi hanya sutradara yang punya nama? Gimana nih? Sebenarnya kalau menurutku itu karena pertanggungjawaban moral seorang sutradara ketika film itu jadi, baik atau buruknya yang pertama bakalan diomongkan ada sutradara. Karena dia kan yang mempertanggungjawabkan atas visualnya nanti, audio dan visualnya nanti dari sebuah naskah. Jadi wajar ketika orang bilang, wah sutradaranya filmnya A, B, C, D, E, F, G. Karena dia orang pertama yang membayangkan film itu seperti apa. Tapi aku juga tidak menutup diri bahwa sutradara tidak akan bisa bekerja kalau nggak ada semua kru. Itu sih. Nah, di balik sorotan sutradara, di baliknya juga banyak kru yang bekerja di situ bener ya. banget. Jadi Mungkin nggak hanya sutradara aja. Kita tahu dari ini loh, dari kredit ya. Nah, dari situ mungkin bisa ditonton nggak cuma sutradara aja kan. Di situ ada yang bekerja juga kan. Ada editor, di balik ya, layar ya, banyak lah keren ya. banget. Oke, kalau itu tadi kita udah membahas mengenai sutradara nih. Ya, Kita bakal bahas mengenai program director nih. Gimana Mas Jogi udah siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bacakan? Oke, siap dong. Gak usah tegang nih, kita santai Ya, kita aja santai ya. aja deh. Kalau salah nggak disuruh pulang kan? Oh, enggak dong. Nanti bakal ada pilihan gandanya nih. Oh iya, oke siap. Mantap. Oke. Oke, lanjut nih pertanyaan yang pertama nih Mas. Apa saja sih pedoman penyiaran yang harus diperhatikan oleh seorang program director ini? Kalau untuk saat ini ya, balik lagi Ya. nih. Karena kita masih ranah belajar gitu kan. Betul. Sebenarnya banyak kalau pedoman penyiaran itu kalau kita googling, kita searching
dan mungkin kemarin sempat nempuh mata kuliah itu enggak? Hukum etika dan media. Belum sih. Belum ya? Belum. Nah, di situ banyak banget yang harus yang harus dipersiapkan lah sebelum kita membuat satu program sampai program ini tuh mau ditonton sama siapa gitu kan. Banyak banget yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena program TV ini kan ditayangkan di TV nih. Nah, dan kita nggak bisa membatasi siapa aja yang mau nonton di TV gitu kan. Betul. Nah, otomatis banyak banget yang harus diperhatikan agar tidak menyinggung pihak lain ataupun membuat suatu masalah atau intinya programnya harus bisa dipertanggungjawabkan lah gitu kan. Nah, kemarin yang aku terapkan itu cukup mungkin dari dari ini narasinya. Narasinya itu nggak boleh nggak boleh menyudutkan salah satu pihak, gitu ya? Nggak boleh sembarangan ngomongnya gitu kan. Boleh mungkin nanti bakalan disensor atau kayak gimana gitu ya. Tapi sebisa mungkin meminimalisir itulah gitu. Biar nggak terjadi apa yang tidak diinginkan gitu kan. Terus yang selanjutnya itu mungkin dari ini harus netral lah gitu. Apapun yang kita bawakan itu harus netral, terus harus bisa dipertanggungjawabkan itu tadi. Jadi kalau misalnya kita bawa data-data ya datanya harus valid, harus jelas, harus mungkin dikurang-kurangi tentang statement gitu itu lebih dikurangi atau ya tergantung programnya lah. Kalau misalnya edukatif ya kita harus bawa materi yang jelas, yang valid gitu kan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih yang saat ini masih bisa diterapkan. Oke, keren banget ya. Apalagi kita juga masih mahasiswa, perlu juga belajar kan, pedoman-pedoman. Mungkin bisa dicek aja langsung di informasi-informasi lain banyak banget ya mengenai pedoman pertelevisian itu sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Sel. Oke, selanjutnya nih, acara televisi kan banyak nih jenisnya dan jelas juga banyak konsep yang telah dipakai ya kan biasanya. Nah, bagaimana cara Kak Jovi ini sebagai program director mencari sebuah konsep acara yang baru dan fresh? Kalau masalah konsep acara ya, susah sih kalau sekarang bikinnya fresh. Entah itu program TV atau film ya. Kebanyakan yang dibawa itu bakalan sama, cuma tergantung kita aja nih yang mau membungkusnya itu kayak gimana gitu kan. Jadi menurutku nggak masalah sih program TV atau konsepnya itu sama dengan program TV yang lain atau kayak gimana. Tapi pinter-pinter kita aja mau bungkusnya kayak gimana. Gitu sih. Tapi kalau bedanya dari sutradara kan program TV itu lebih pakem biasanya ya. Ada talk show ya udah talk show kayak gini gitu. Terus variety show ya kayak biasanya, tapi kita mengemasnya berbeda dan ada tambahan-tambahan sedikit gitu ya. Kalau cara Kak Jovi sendiri gimana nih? Kalau misalkan mencari sebuah konsep yang baru dan fresh tuh biasanya gimana? Kalau aku lebih sering-sering ya itu tadi nonton TV. Nonton referensi TV, ya. Referensinya harus banyak dulu gitu kan. Terus nih Sobat Imavisa di rumah biasanya harus perlu nonton TV ya karena kita kan mahasiswa televisi dan film nih, masa nggak pernah nonton. Jangan nonton YouTube. Mungkin ada di TV di YouTube mungkin ada kan. Oke. Lanjut nih. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah membentuk kerjasama dengan tim kreatif itu susah sih Mas? Terus apakah pernah ada benturan-benturan dengan tim kreatif ini? Waduh, benturan ya? Kalau benturan... Nggak sampai tawuran kan Mas ya? Ya enggak lah. Sampai keluar kuliah? Enggak sampai gitu. Perbedaan pendapat mungkin ya. Benturan terlalu ini banget. Kalau dari aku sendiri menghadapi benturan-benturan kayak gitu, ini sih lebih bisa menempatkan diri aja sih. Kita kan kalau program director itu kan punya privilege lah. Entah itu nanti mau disetujui atau enggak saran-saran itu kan. Nah, mungkin lebih kalau misalnya berbeda pendapat nih ya antar divisi, kita jadi jalan tengahnya aja sih. Gitu. Jadi ya balik lagi karena kita masih belajar gitu kan. Ya diturunin negonya gitu. Jangan sampai karena ini belajar jangan sampai ada yang nggak nyaman gitu kan. Kita eksplor bareng-bareng lah gitu. Enaknya kayak gimana ngobrol bareng. Komunikasi tadi ya penting sih. Kembali lagi di komunikasi sih ya. Apapun yang dirasakan tuh kalau bisa diutarakan, kita ngobrol bareng-bareng. Jangan dipendem sendiri kan biasanya dipendem terus ngobrol di belakang. Jalan tengahnya Jangan sih. siapa tuh? Intinya pernah mengalami benturan-benturan, cuma dengan baik yang mengatasinya. Ngobrol secara langsung. Nah, bener banget. Oke, bagaimana menangani benturan-benturan visi antar divisi dan menjaga mood di lokasi?
Ini untuk semua sih pertanyaan Iya, semuanya mungkin nih ya. buat Gimana semuanya sih nih. untuk Mungkin dari Mas Ya, Mas Koko Koko dulu dulu deh. Kalau aku mungkin sedikit tak tarik ke belakang, kalau di teman-teman film itu ketika praproduksi ada yang namanya director statement dan juga director treatment. Ketika teman-teman sutradara sudah kuat dan sudah siap secara statement dan sudah bisa disampaikan ke teman-teman kru, aku yakin bentrokan beda visi misi itu bakalan sedikit banget terjadi. Karena dari awal kita ketemu, kita berkumpul menjadi satu, sudah kita samakan dulu sebelum kita berpikir kreatif yang lainnya. Otomatis ketika itu sudah sevisi dan semisi, kita kan tahu nih kebutuhan kita selama syuting apa saja dan sudah kita bahas. Otomatis ketika syuting kita bakalan sedikit banget yang namanya miskom di lokasi syuting. Dan ketika ada miskom pun, sebisa mungkin seorang asisten sutradara bisa bijak menanganinya dengan menghubungkan lidah dari tiap departemen yang bermasalah dan menjadi penengah tentunya. Jangan sampai yang harusnya orang mendinginkan malah membakar api di dalam persyutingan. Itu yang harus hindari. Panas Tapi dalam gitu ya. semakin panas Iya, ya. makin panas, nggak selesai-selesai nih masalahnya. Oke, untuk Mas Jovi sendiri gimana nih treatmentnya Mas? Kalau tentang visi misi, aku setuju sama Mas Koko sih, karena dari awal kan pastinya kita menyatukan visi misi dulu kan. Jadi kalau benturan tentang visi misi itu lebih minim sih, yang lebih banyak itu ya itu tadi miskomunikasi, karena Miskomunikasi, kadang yang kita siapkan itu beda sama kalau udah di lapangan gitu. Nah itu biasanya kebanyakan ada yang tiba-tiba ganti apa segala macam. Oh kayaknya nggak cocok nih ya segala macam. Nah itu yang menyebabkan kalau miskomunikasi tambah parah gitu loh. Nanti apa? Semoga nggak mood lah Ah, iya, bikin itu. dong. Kalau sepengalamanku ini sih Mas, lebih ke kalau kita syutingnya sudah hari kelima atau keempat itu kan udah lelah. Banyak yang lupa itu biasanya. Lah itu yang bikin miskom. Misalnya ada wardrobe-nya lupa barang entah apa gitu. Kan akhirnya, loh kok nggak ada? Lah miskomnya yang sebatas itu. Jadi lebih ke saling mengingatkan akhirnya. Karena sudah lelah, sudah pikirannya sudah menurun kesadarannya. Iya, iya. Itu biasanya agak sedikit miskom di beberapa item, sering kelupaan. Kalau sepengalamanku. Biasanya pernah tipes juga ya ketika habis selesai syuting ya kan. Meskipun capek tapi seru banget loh syuting itu ya Iya, nggak sih? bener banget, itu seru Ngangenin. banget sih. Ya ngangenin lah. Ini memori Ngomong ngangenin nih, apa sih memorable yang dialami ketika syuting itu? Yang mungkin terkesan apa Iya, sih? berkesan banget nih, coba. sampai keinget sampai sekarang mungkin. Aku dulu ya mungkin. Oke, boleh, gimana nih? boleh. Kalau aku semua syuting berkesan, intinya tidak ada yang tidak berkesan, semua punya cerita sendiri-sendiri. Tapi yang paling ngena di aku waktu praktikal Lamun kemarin, kita syutingnya di Gumelar, jarang sinyal itu susah banget. Akses untuk warung segala macam itu jauh. Jadi kita kayak diisolasi mandiri di rumah bersama 30 orang selama 10 hari berturut-turut, tidur bareng di satu rumah, makan bareng, jadi ya kangen. Sampai 2 bulan kemudian ngopi juga bareng sama orang-orang itu. Aduh, gak bosan ya Mas ya? Saking ini ya, bondingnya itu saking kuatnya. Iya, iya. Itu sih aku memorable banget. Mas Jovi mungkin ada? Memoriin apa nih Mas Yang- ketika syuting? iya. Ada nggak? kesan Syuting apa nih? pertama? Syuting apapun deh. Dengan apapun. Apa mungkin ada kejadian-kejadian yang nggak Film. terduga ya kan? Iya. Kalau ini sih kemarin aku sempet syuting di Mistis? Enggak. Iya mistis sih. Ih, mistis. Oh, mistis. Coba aja, seru banget nih kalau mistis biasanya. Enggak apa-apa lah Jangan ini. lupa Aduh, dengerin aduh, nih kita nggak nih. apa-apa. Oke, waktu itu syuting sinematografi 2 kalau nggak salah. Yang mana ini? Ada di Oh, banyak di Pakusari ada. ceritanya. Oh, saya tahu kayaknya. Oh iya. Nah itu. Sebenarnya ceritanya nggak mistis, ceritanya lucu malah. Gitu. Iya. Oke. Tempatnya. Wah. Tempatnya yang mistis. Tempatnya. Awalnya bukan aku, tapi ada temanku yang sensitif kan sama hal-hal kayak gitu kan. Ya aku wis, ya udahlah, itu aku nggak peduli gitu kan. Sempet dia waktu jalan sama aku denger apa gitu ya. Ya aku nggak peduli gitu kan. Iya, iya, iya. Sampai akhirnya nih. Wah, penasaran apa Jadi yang waktu itu- terjadi? Gimana? Waktu itu lagi briefing. Iya. Besok mau pindah lokasi, kita briefing bentar gitu kan. Udah tengah malam kalau nggak salah, semuanya ngantuk-ngantuk. Aku duduk di paling pojok. Belakangku nggak ada orang. Wah. Iya, iya. Ada orang wis kosong. Jauh itu pintu keluar. Gitu. Oke. Aku sempet ngadep belakang, ada temanku. Terus habis itu tak lihat lagi dia keluar. Ya wes gitu kan. Saya ngobrol nih sama temanku yang di depan.
keadaannya itu lagi dingin. Aku pakai jaket tebel. Jaket tebel ini kalau misalnya kamu cuma gini tok, itu nggak bakalan kerasa. Iya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Kenapa tuh? Ada yang nyolek set gitu kan. Wah, ternyata siapa? Gitu kan. Aku Dan lihat temennya belakang. nih. Nggak ada, nggak ada Oh, nggak orang. ada. Gak ada orang. Aku tanya sama dia, ada orang tadi belakang? Nggak ada. Oh, Wih. iya. Gitu kan. Yang kemarin aku tidur di set, akhirnya aku pindah. Tahu wes tidur di mana? Takut. Di ruang TD aku tidur. Gitu. Soalnya gimana ya? Aku nggak tahu ya. Aku tetap berpikir positif gitu loh. Entah itu cica atau apa. Tapi pikir lagi, jaketku tebel ya. Kalau dipegang gitu tuh nggak bakal kerasa. Tapi itu kayak set gitu loh. Oke. Itu langsung. Ya itu sih pengalaman pertamaku sih berhadapan dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Banyak banget mungkin ya kalau kejadian mistis di syuting-syuting ya. Iya, tapi kita positive thinking aja, mungkin pohon ya Iya, kan, nggak atau tahu, ranting ya. gitu jatuh ya kan. Oke. Positive thinking aja. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Kunci seorang sutradara dan program director dalam membuat karya itu apa sih sebenarnya? Coba dulu nih. Aku dulu Mas, lah. Koko dulu deh. Kembali ke yang pertama aku omongkan, percaya. Kalau aku sudah percaya apapun yang dilakukan teman-temanku, entah itu melenceng atau salah atau benar, aku yakin karena mereka sudah expert di bidangnya, mereka juga lebih tahu dan apapun hasilnya bakalan tak terima. Soalnya aku sudah percaya ke teman-teman. Tidak ada yang namanya kru di bawah tanah, kru underground, Oke. atau apapun itu istilahnya, semuanya sama di mataku. Jadi aku harus percaya kepada siapapun itu, termasuk PU yang bikin kopi. Aku percaya kalau dia bisa bikin kopi. Kopinya Kalau nggak ada pahit, kopi, kopi enggak ya wes. Iya, Bu. Percaya aku, kopimu enak. Karena aslinya pahit ya Mas ya. Kembung pernah. Mungkin kedua ini ya komunikasi ya. Iya, komunikasi. Kasih tadi. Oke. Kalau Mas Jovi sendiri gimana nih Mas? Menambahi ya mungkin. Mungkin. Itu tadi penting sih. Tapi ada dari aku tanggung jawab sih. Kadang kita udah mempersiapkan kan. Kadang di akhir-akhir itu kok kayaknya nggak sesuai ekspektasi ya. Lah, ketika berhadapan dengan seperti itu, kebanyakan orang itu kayak ya udahlah gitu. Nggak males lah apa segala macam, akhirnya nggak maksimal gitu kan. Nah, Iya. kalau dari aku apapun hasilnya, apapun yang udah kelihatan tuh harus tanggung jawab sih. Dari awal dia udah komitmen, oh ini harus kayak gini ini segala macam, meskipun itu ada perbedaan ya dia harus tetap tanggung jawab gitu. Apapun job desk-nya. Apapun job desk-nya, entah itu memang di pikirannya ini sepele lah. Sekecil apapun harus tanggung jawab sih Iya, gitu. Sampai ya itu tadi bikin kopi ya itu harus tanggung jawab meskipun cuma bikin kopi gitu kan. Paham Nah, itu dengan sih. job desk-nya masing-masing Iya. ya. Iya. Biar kita nggak selalu ngingetin terus ya Mas ya. Iya. Kan capek juga ngingetin Curhat, kan. Mas. curhat. Ya sih agak sedih juga nggak apa-apa lah. Iya. Aduh. Oke, pertanyaan terakhir nih Sel. Oke. Tanggung jawab terbesar kedua job desk ini menurut Kak Jovi dan Kak Koko ini seperti apa sih? Berat nggak Mas tanggung jawab sebagai sutradara ini? Kalau aku terus terang enggak. Enggak ya. Karena aku sudah bisa menerima apapun karyanya teman-temanku, entah orang berkata itu filmnya baik, entah orang berkata itu filmnya buruk, karena menurutku seni itu relatif. Menurut kalian buruk, belum tentu menurut orang lain buruk juga. Jadi tergantung orangnya, siapa yang menonton. Kembali ke tadi, sesuai nggak dengan segmen yang aku bidik. Kalau misalnya orang itu berkata, wah filmmu kurang bagus nih, ya berarti enggak sesuai sama apa yang tak Iya. targetkan penontonnya. Gitu sih kalau aku. Kalau dibilang berat, enggak. Tapi yang jelas sutradara itu punya tanggung jawab tentang audiovisual dan konten yang disajikan ke penonton. Seperti itu Keseluruhan sih. ya Mas ya. Oke, keren. Dari Mas Jovi sendiri, program director ini, tanggung jawab terbesar apa nih? Hampir sama ya? Nggak begitu berat sih kalau Nggak begitu misalnya berat ya. memang apa yang kita kerjakan itu sama-sama ini jadi karya bersama gitu loh. Jadi setiap orang itu punya rasa memiliki karya ini gitu. Jadi atau enggaknya itu ya kita tanggung sama-sama gitu. Jangan sampai cuma yos ini cuma karyanya sutradara mungkin atau ini cuma karyanya bareng-bareng gitu program kan. director. Nah, kalau misalnya kita punya rasa memiliki bersama itu tadi kayaknya nggak terlalu berat sih, kita kerjakan sama-sama sih. Mungkin ini ya, kalau krunya pilihan. Kan aku yang ngomong. Saya menafsirkan dari Bapak Jovi. Iya. Semua sih. Oke, udah itu tadi di balik layar produksi dari TV dan film, mungkin kita bisa
ke segmen selanjutnya Ya, nih biar betul. kita lebih paham lagi gitu Kita kan. bakal ngulik lebih dalam Nah, lagi nih sebenarnya bener job banget. desk yang paling disorot ini ngapain aja. Iya. Dan tidak hanya tadi ya disimpulkan bahwa nggak hanya sutradara nih sebenarnya, di kru juga ya, banyak di balik layar itu banyak kru-kru yang terlibat Nah, gitu. bener banget. Nah oke, langsung aja kita masuk di segmen apa nih Sel? Segmen Apa benar? Oke, kita langsung aja di segmen apa benar nih guys. Oke, sebelumnya bisa dijelasin Betul. dulu deh apa benar. Oke, itu apa. kali ini aku bakal jelasin di segmen apa benar ini. Di segmen apa benar ini kita bakal ngasih pernyataan-pernyataan nih Mas. Jadi kedua narasumber bakal jawab benar atau enggak sih dan kasih argumennya ya. Nah, kita juga ngasih pertanyaan. Kemarin kita udah bikin question box di IG @imavisi.unet nih Sel. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah kalian kirimkan, nanti bakal kita tanyain di kedua narasumber Oke, ini. jadi tunggu aja ya pertanyaan dari kalian nih terjawab di sini. Makanya terus tonton nih. Nah, jangan lupa kasih pertanyaan dong di @imavisi.unet Oke. gitu. Oke, langsung aja nih untuk pernyataan pertama. Siap-siap nih. Ini untuk keduanya sih ya. Apa bener sih untuk menjadi filmmaker dan kru televisi harus orang yang sedang atau sudah menjalani pendidikan perfilman dan pertelevisian? Dari Mas Jovi dulu deh. Jovi dulu. Iya. Bener apa enggak? Kalau menurutku enggak, Enggak bener ya? Kenapa nih? Oke. karena zaman sekarang kan kita cari informasi itu cepet banget kan. Dan apapun yang kita cari itu pasti biasanya ada lah di sumber internet apapun itu. Nah, untuk orang yang mau belajar pun juga bisa gitu loh. Nggak hanya kita harus kuliah di PSTF mungkin gitu ya. Itu bisa aja. Tapi kan cuma ada perbedaan lah intinya gitu. Kalau bisanya bisa gitu. Bisa ya. Itu sih kalau dari aku. Jadi nggak harus Nggak harus. kuliah dan nggak harus menempuh pendidikan di televisi dan film. Kita bisa jadi sutradara ataupun program director. Nah kalau dari Mas Koko sendiri setuju apa enggak nih Mas? Enggak sih kalau aku. Enggak bener ya? Sepengalamanku selama bekerja dan berkarya di dunia mau baik film maupun iklan ataupun series, nggak semuanya itu orang yang kuliah film. Yang aku tahu terakhir aku di Jogja itu, kira-kira menurut kalian jurusan apa yang biasanya cocok dan banyak bekerja Bekerja di apa? Televisi di dan televisi film dan ini? film? Yang pastinya broadcasting ya kan? Di Broadcasting. kafe. Yang masih ada bau-bau multimedianya ya. Betul. Nah, kalau aku kemarin di Jogja itu malahan anak jurusan perpustakaan. Wah. Jadi kru film. Melenceng banget ya? Nggak ada Seriusan. hubungannya. Nggak ada sama sekali. Aku kayak ngerti nih ada jurusan perpustakaan. Ada perpustakaan. Ada ya? Itu mungkin dari ini ya, dari minatnya, dari diri gitu kan. Dia suka banget nih sama, Passionnya gitu ya. bener banget. Dan Jadi, mungkin karena menjanjikan juga kan ya. Di era sekarang emang menjanjikan juga emang pekerjaan audiovisual ini. mungkin bisa belajar otodidak ya. Dari teman-teman PSTF, dari teman-teman pertelevisian, perfilman semuanya itu mungkin bisa belajar dari situ juga kan. Tapi kita juga perlu untuk mendalami pendidikan itu juga ya, agar kita ada inilah apa ilmunya juga lah ya, biar nggak sembrono juga mau bikin karya, kita ada sumber-sumbernya yang jelas gitu, bener banget. ada ilmunya. Oke, langsung pertanyaan kedua nih Sel, Oke, selanjutnya nih ya untuk Kak Koko ya. Apa benar tugas sutradara di lokasi hanya action and cut aja nih? Kalau dari aku sendiri itu orangnya kayak bukan nggak percaya kru nih ya, tapi kayak underestimate. bukan sama aja dong. Kalau aku simple, lebih baik mencoba tapi gagal daripada kalian gagal mencoba. Dan tetap berjuang demi industri perfilman Indonesia. Mereka, loh.